Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizir Rahman Hakim, NIM 12330500173. Di sini saya akan membahas tentang tindak pidana khusus dalam perkembangan hukum kontemporer yang fokus tentang perampasan aset. Dalam praktik penegakan hukum modern, pemidanaan tidak lagi cukup hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga harus mengembalikan kerugian negara dan masyarakat. Salah satu instrumen penting untuk itu adalah perampasan aset hasil tindak pidana. Untuk materi pertama adalah peristiwa penting perkembangan perampasan aset di Indonesia. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan hukum Indonesia adalah munculnya wacana dan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tindak pidana. RUU ini lahir karena praktik selama ini menunjukkan bahwa banyak pelaku korupsi atau kejahatan ekonomi tetap menikmati hasil kejahatan meskipun telah dipidana. Yang kedua ada proses pembuktian pidana seringkali sulit sementara aset hasil kejahatan telah disembunyikan atau dialihkan. RUU perampasan aset mengusung konsep non-confiscation based asset forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana selama dapat dibuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari sekedar menghukum pelaku menjadi memulihkan keadilan ekonomi dan kepentingan publik. Untuk selanjutnya ada penjelasan tindak pidana khusus perampasan aset. Perampasan aset merupakan bagian dari tindak pidana khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari hukum pidana umum. Pengertiannya, perampasan aset adalah pengambil alihan oleh negara terhadap harta kekayaan yang berasal dari atau digunakan untuk tindak pidana. Seperti contohnya yang ke-1 adalah korupsi, tindak pidana pencucian uang, narkotika, terorisme, dan kejahatan ekonomi lainnya. Dan untuk yang kedua ada dasar hukum saat ini. Walaupun belum ada UU khusus, perampasan aset di Indonesia tersebar dalam yang pertama UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP terkait barang bukti dan hasil kejahatan. Dan untuk yang ketiga ada ciri khas sebagai tindak pidana khusus, menggunakan hukum acara khusus, menganut pembalikan beban pembuktian terbatas, menekankan prinsip crime does not pay, yaitu kejahatan tidak boleh menguntungkan. Selanjutnya ada yang keempat ada tujuan perampasan aset. Yang pertama mengembalikan kerugian negara, mencegah pelaku mengulangi kejahatan, memberikan efek jera yang lebih kuat dibanding pidana penjara saja. Untuk selanjutnya ada refleksi pribadi. Menurut saya, pelajaran penting dari konsep perampasan aset adalah bahwa keadilan tidak hanya soal menghukum orang, tetapi juga memulihkan kerugian dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks kontemporer, penjara tanpa perampasan aset membuat kejahatan tetap menguntungkan. Yang kedua, perampasan aset menunjukkan bahwa hukum berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya prosedur formal. Nilai yang masih sangat relevan hingga saat ini adalah akuntabilitas, keadilan sosial, efektivitas penegakan hukum. Kedepan, perampasan aset dapat menjadi instrumen utama untuk menghadapi kejahatan luar biasa seperti korupsi dan kejahatan ekonomi global, sehingga hukum benar-benar menjadi alat untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan formal. Demikian pemaparan singkat mengenai perampasan aset sebagai bagian dari tindak pidana khusus dalam perkembangan hukum kontemporer. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang arah penegakan hukum modern di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.